teman-teman, berjumpa kembali bersama Hosea di sini. Kali ini aku sedang mengerjakan sebuah proyek, yaitu sebuah motor yang memang sudah ganteng dari lahir, teman-teman. Cuma pada saat aku mendapatkan motor ini, motornya menurut aku konsepnya tidak cocok dengan konsep yang aku suka. Nah, oleh sebab itu, pada saat motornya udah aku bawa pulang, aku punya konsep, yaitu konsepnya British, teman-teman, atau konsep-konsep motor Triumph pada tahun era 80-an. Nah, part-part apa aja yang kira-kira udah aku ganti di motor. Oh ya, motornya ini Estrella 250 cc, teman-teman, yaitu keluaran Kawasaki, dan motor ini adalah motor build up atau motor yang diimpor langsung dari Jepang, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih yang udah aku rubah dari motor yang memang dia sejak lahir sudah jadi ganteng, tapi aku perganteng lagi atau aku perglowing lagi gitu tampilannya, supaya motor ini menyerupai motor-motor British atau motor Eropa pada tahun 80-an. Nah, untuk modelnya sendiri aku memang mengambil dari garis besarnya model motor Triumph, teman-teman, tapi Triumph yang tahun 80-an itu sendiri, karena motor ini memang dari lahir untuk bentukannya dia sudah British. Jadi ya tinggal ganti beberapa parts yang ringan aja supaya tampilannya lebih British, teman-teman. Oke, nah, untuk part apa aja yang udah aku ganti di motor ini, yuk aku jelasin ya. Dan untuk motor ini sendiri menurut aku juga hampir sangat langka untuk di Indonesia. Karena apa? Karena untuk motor ini sendiri dengan cc 250 itu pada saat itu pertama kali keluar harganya 78 juta atau 79 juta ya. Dan untuk sampai saat ini masih ada di Kawasaki, tapi kalau kita mau beli mungkin inden, dan harganya sendiri udah mencapai 82 juta rupiah, teman-teman. Nah, kenapa kira-kira kok motor dengan 250 cc satu silinder tapi harganya udah segitu? Yang pertama aku jelasin ke teman-teman, yaitu adalah motor ini adalah build up. Yang pertama itu jelas, ketika sebuah motor build up atau impor langsung dari negara pembuatnya, itu yang jelas harganya pasti berbeda dengan motor-motor yang CKD ya, teman-teman, atau motor-motor yang dirakit di Indonesia. Karena apa? Karena kalau motor impor langsung dari Jepang, yaitu membutuhkan biaya impor, biaya pajak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, build quality-nya berbeda, teman-teman, antara motor yang mungkin CKD di Indonesia. Anggap saja apa ya, kalau dari Kawasaki mungkin W175. Kenapa harganya jauh, bahkan mungkin hampir 3 kali lipat untuk membeli motor ini. Jadi W1753 mungkin motor ini satu ya. Kenapa? Karena satu, yaitu build quality-nya, teman-teman. Build quality dari motor Estrella 250 ini cukup luar biasa bagus. Nanti kita akan lihat per detail dari quality dari part-part yang dipakai di motor ini. Dari originalnya dari Jepang itu memang sudah berbeda. Dari sektor-sektor kaki-kaki, pengereman juga udah berbeda. Build quality dari diralnya, terus dari speedometernya itu memang sudah berbeda. Makanya itu yang membedakan antara kenapa motor CKD yang dirakit di Indonesia dengan motor ini harganya mahal. Yang pertama karena biaya cukai masuk ke Indonesia, yang kedua karena memang build quality-nya gitu, teman-teman. Dan untuk pajaknya ini juga cukup lumayan ya, hampir menyerupai Ninja 250 cc ya, teman-teman. Oke, tidak menunggu lama-lama, untuk selanjutnya kita akan melihat detail-detail apa aja yang udah aku ganti dan detail apa aja yang udah nempel di motor ini yang asli bawaan pabrik, yang membuat motor ini menjadi mahal. Let's go, guys. Oke, teman-teman. Nah, untuk bagian depan, untuk part apa aja yang udah aku ganti dari motor ini, yang pertama-tama yaitu adalah stangnya, teman-teman. Kenapa aku pertama kali ganti stang? Karena gini, karena konsep yang aku tuju itu adalah konsep motor British era 80-an, yaitu motor Triumph ya, teman-teman. Dimana Triumph pada zaman itu stangnya dia lebih tinggi. Stangnya ini namanya stang camar ya, teman-teman. Stangnya dia lebih tinggi dan memang sedikit lebih lebar, teman-teman. Karena apa? Karena pada saat original dari bawaan Kawasaki Estrella 250 ini, stangnya itu terkesan pendek, dan untuk ketinggiannya dia nggak terlalu tinggi, teman-teman.
masih posisi nyaman lah istilahnya seperti itu, seperti motor-motor standar pada umumnya. Nah, oleh sebab itu menjadi alasan pertama buat aku untuk mengganti stang dari motor ini, yaitu stang camar teman-teman, dimana stangnya ini akan jauh lebih enak menurut aku, bahkan sangat nyaman sekali pada saat kita berkendara, maupun jarak jauh maupun jarak dekat, itu sangat membuat nyaman karena posisi ridingnya kita tinggi, terus lebar. Jadi kalau stang-stang lebar itu memang sangat enak dipakai untuk handling ya teman-teman ya. Itu yang pertama, aku mengganti stangnya. Yang kedua, di sini ada windshield kecil. Nah, windshield kecil ini sudah bawaan dari si pengcustom yang sebelumnya, sudah disematkan windshield Geba. Menurut aku ini windshield yang cukup keren sekali dipakai di Estrella 250. Gayanya itu nggak deso gitu loh, gayanya itu enak dilihat, juga mantesi untuk ketinggiannya, juga dia juga nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, meskipun kecil gini terlihat sangat cocok di motor ini teman-teman. Nah, untuk depan juga selain aku mengganti stang dan ada tambahan di sini windshield, aku juga mengganti ban depannya teman-teman. Nah, ban depan ini aku ganti 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama, aku mengganti dengan merek Pramac. Menurutku Pramac pada saat kemarin itu sudah cukup untuk dipakai di motor ini. Tapi yang bikin tricky adalah ternyata ban Pramac itu cuma menyediakan ukuran 300. Depan ini kan ring 18. Dia cuma menyediakan ukuran 300 dan 400. Nah, pada saat mau dipasang 400, setelah diukur-ukur untuk ukuran ban 400 itu nggak muat di motor ini. Terus ketika aku pasang ukuran 300, dia terlalu kecil teman-teman. Nah, karena kan sudah aku pasang ukuran 300, aku bawa pulang, kok tak lihat-lihat kayak kurang cocok gitu ya. Pada saat itu aku menggantinya di Danumas teman-teman. Danumas itu letaknya berada di frontage Siwalan-Kerto. Nanti atau teman-teman searching on Google Maps, nanti pasti teman-teman akan lihat, yaitu Danumas. Biasanya dia tagline-nya ban gembos itu boros teman-teman. Nah, itu di IG-nya juga ada, IG-nya Danumas. Di sana juga banyak sekali ban-ban merek import maupun merek lokal dan bervariasi. Untuk harganya ciamik soro memang Danumas terbaik. Nah, pada saat itu setelah tak bawa pulang, aku lihat, wah, bannya kok kekecilan ya teman-teman ya. Terus akhirnya aku search, ternyata Sinco mengeluarkan ban ring 18 ukuran 350. Nah, ini dia itu Sinco itu kenapa cuma mengeluarkan ban 350? Kenapa dia nggak mengeluarkan ban 300, 350, 400 maupun 450 ya teman-teman ya. Padahal kan kita juga pengen custom yang lebih gede gitu untuk ban belakangnya. Tapi ya itu, pada saat aku ke sana memang kata Mas Bona, jadi untuk Sinco dia hanya mengeluarkan ukuran 350 teman-teman. Dan pada saat aku pakai di motor ini, nih boleh teman-teman lihat, sangat pas. Awalnya pada saat aku pasang, dikiranya ininya mentok spakbornya. Nah, jadi pada saat itu aku bawa pulang, spakbornya aku nggak pasang. Terus setelah itu aku bawa ke bengkel biasa, langgananku pinggir jalan gitu. Tak coba mau tak lebarin, tapi aku coba untuk pasang dulu. Nah, pada saat aku pasang ternyata dia pas banget. Jadi memang untuk ukuran ban yang pas ketika dikasih model yang trial gini ya, trial ban tahu, tapi tahu rapet. Tahu Sumedang ini biasanya kalau besarnya segini 500-an, digoreng dadakan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pada saat aku pasang ternyata dia udah pas. Jadi ban yang sangat cocok dengan trail gini atau konsep-konsep klasik Triumph gitu ya, British, itu memang pakai Sinco 350 ini teman-teman. Itu udah yang paling pas. Kalau kita pakai Pramac ukuran 300 kita kekecilan. Kalau kita pakai Pramac ukuran 400 kita kebesaran. Jadi yang pas apa? Yang pas ya itu Sinco ukuran 350 teman-teman. Begitu. Nah, seperti ini tampilan depan yang udah aku ganti. Ya cukup simpel sih sebetulnya, karena memang motor ini sendiri juga sudah sangat ganteng. Jadi kita cuma ganti stang, menambah windshield, dan mengganti ban depan. Nah, teman-teman pasti juga penasaran kan, tadi di awal aku udah bilang bahwa kenapa sih motor Estrella 250cc ini tergolong mahal harganya menurut untuk pasar Indonesia ya. Memang aku sendiri tidak memungkiri untuk
harga motor 250 cc ini menurut aku memang lumayan mahal, tapi kemahalan itu berbanding lurus dengan kualitas part-part yang dipakai yang orisinal bawaan pabrik dari motor Estrella ini teman-teman. Oke, yang pertama aku pengen ngejelasin dari sisi bagian atas. Di sini untuk spionnya sendiri dia juga sudah memakai merek Toyo teman-teman, dan ini untuk partnya orisinal bawaan dari Kawasaki Estrella 250. Menurut aku untuk spionnya ini selain enak banget buat ngelihat kita ke belakang, bukan ngelihat mantan lo ya, ngelihat ke belakang itu udah enak banget, dimana di sini bisa diputer-puter. Nah, untuk build quality-nya juga bisa dibandingkan dengan merek-merek motor lain yang CKD bisa. Karena apa? Karena di sini sangat bagus, krum-krumannya juga bagus. Di sini untuk hand gripnya sendiri, hand gripnya sudah terbuat dari karet dengan apa ya, modelnya polos. Ini enak banget buat digenggam gitu, enak gitu, kayak ngerasain genggam tangan mantan guys. Ya tapi mantan ya udahlah ya, yang udah berlalu ya biarlah berlalu. Kayak genggam tangan masa depan gitu, enak gitu. Terus holdernya juga dibikin model klasik. Di sini ada engine stop atau engine cut off, terus ada engine start di sini teman-teman untuk bagian holder sebelah kanan. Ini bahannya juga dari Diral dan dibuat juga sangat bagus teman-teman untuk kualitinya sendiri. Dan bagian sebelah kiri biasalah ya, di sini ada bel, terus ada kayak passing lamp untuk kita nembak jarak jauh gitu, cat-cat. Terus ada tombol ratingnya, terus ada tombol untuk jarak dekat dan jarak jauh. Yang menarik dari motor ini, meskipun klasik, di sini Kawasaki sudah memberikan hazard teman-teman. Jadi udah ada tombol hazard di bagian holder sebelah kiri, dimana ini juga sangat enak pada saat kita pakai touring ataupun pada saat kita pakai motoran rame-rame maupun motoran pada saat berkabut. Kita naik ke gunung, terus cuaca kabut, kita bisa menggunakan fitur hazard ini teman-teman. Dimana fitur hazard itu biasanya berada di motor-motor moge seperti Harley, terus Triumph, terus ya motor-motor yang cc-nya di atas 500 itu memang biasanya kebanyakan sudah disematkan tombol hazard teman-teman. Nah, cuma Kawasaki betul banget menempatkan hazard atau memberikan tambahan hazard di motor Kawasaki Estrella 250 ini teman-teman. Nah, untuk pengereman atasnya ini juga menurut saya sudah sangat bagus, dimana untuk pengereman cakramnya ini dia juga sudah ada pengaturan untuk lebar atau kecilnya posisi ngerem kita. Dan di sini asik sih, bentuknya biasanya kan kotak ya kalau motor-motor gitu, di sini bulat. Nah, ini yang membuat aku juga wah keren juga, kelihatan klasik dan menawan. Untuk sektor sebelah kiri handle kopling ini juga sama, ada pengaturannya untuk kita senyamannya itu seperti apa, lebar atau kecilnya posisi handle itu teman-teman. Dan untuk bagian speedometer, nah ini speedometernya ini menurut aku juga sangat bagus, sangat klasik, dimana untuk speedometernya ini sendiri sebelah kanan itu adalah RPM, yang sebelah kiri adalah indikator kecepatan teman-teman. Nah, lalu di sini juga sudah ada indikator untuk rating, terus engine check, netral, high beam, dan di sebelah kirinya dia sudah disematkan fitur jam teman-teman, digital. Dia ada jam, ada odometer, dan ada trip. Itu teman-teman. Menurut aku juga sudah apa ya, membuat motor ini semakin terkesan klasik, tapi juga ada sentuhan modernnya karena di sini juga disematkan trip meter sama jam itu yang pakai digital teman-teman. Setelah dari atas kita langsung ke rating teman-teman. Ratingnya ini di sini ada sebuah rating yang bulat, tapi belakangnya ini dia mengerucut teman-teman. Ini untuk bahannya dia terbuat dari plastik, untuk mikanya dia warnanya kuning, dan ini original bawaan dari motor Estrella 250 cc ini. Untuk mereknya dia Stanley dan sudah DOT Japan teman-teman. Di sini udah ada markingnya. Nah, untuk bagian gagangnya ini terbuat dari karet. Jadi enak, lentur pada saat mungkin kita bersenggolan ya, amit-amit lah ya. Dan ini pasti tidak akan patah. Kalau pakai besi kan biasanya akan lebih mudah patah atau rusak ya. Kalau ini sangat lentur. Untuk lampunya di depan sudah disematkan lampu
dengan ukuran 7 inch teman-teman. Untuk dopnya sendiri dia masih menggunakan dop halogen. Aku suka dengan tampilan motor ini yang dikasih halogen dari bawaan motornya. Karena kenapa? Ya menandakan supaya motor ini terlihat lebih klasik teman-teman. Dan untuk lampu yang kuning-kuning ini kan memang biasanya di motor-motor lama itu lampunya kan masih kuning, bukan LED atau D-maker seperti sekarang ini. Jadi tampilannya selain terkesan ganteng, dia juga terkesan klasik teman-teman. Dimana untuk batoknya ini warnanya merah senada dengan bodi, tapi untuk ringnya dia menggunakan disc chrome teman-teman. Jadi ya seperti motor-motor pada zaman dahulu kala itu memang banyak sekali part-part yang di chrome, jadi kelihatan klasik dan oke punya tentunya. Oke, untuk depan ada tatakan plat nomor. Ini juga bawaan dan ini bisa di setel untuk maju mundurnya. Ini bawaan dari Kawasaki Estrella ini teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada spakbor teman-teman. Spakbornya ini orisinil bawaan dari Kawasaki Estrella 250 cc. Dimana untuk platnya sendiri bahannya ini galvanis, plat galvanis tapi tebel dan krum-krumannya bagus banget. Ya biasalah, untuk krum-kruman dari pabrikan itu kan memang krum-kruman yang bagus, yang nggak akan kusam ketika kita pakai hujan-hujanan. Berbeda dengan krum-kruman lokal ya biasanya. Ya memang sih sudah ada yang menggunakan teknologi yang terbaru itu krum-krumannya kuat dari hujan, terus nggak gampang tayangan gitu ya. Tapi memang tentunya berbeda antara krum-kruman lokal dengan krum-kruman bawaan dealer teman-teman. Nah ini dia untuk spakbornya, untuk krum-kruman bawaan dari motor Kawasaki Estrella 250 ini. Untuk shockbreakernya ini juga udah keren, lebih besar daripada shockbreaker Bison. Untuk diameter asnya ini 40 teman-teman. Jadi kemarin aku lihat kanan kiri ini shocknya udah bocor karena memang motor ini meskipun sudah berusia 5 tahun, mau 5 tahun, mau ulang tahun bulan 12 besok, motor ini kilometernya masih sangat rendah, yaitu 5.000 teman-teman, dan jarang banget dipakai. Oleh sebab itu pasti seal-seal shocknya getas. Nah ini juga seal shocknya mau aku ganti, ini masih aku pesankan. Untuk harganya juga cukup lumayan teman-teman untuk harga dari seal shock motor Kawasaki Estrella ini. Kalau menurut aku ya wajar-wajar saja karena memang build quality-nya juga bagus. Untuk shockbreakernya dia asnya juga besar seperti as-as Muge ya teman-teman. Ya itu yang membuat harganya memang pastinya cukup lumayan mahal teman-teman. Untuk bagian cakram depan, nah piringannya ini juga udah bagus. Ini tromolnya juga masih menggunakan orisinil bawaan dari motor Kawasaki ini. Untuk velg depannya aku juga nggak ngerubah, masih bawaan yaitu ring 18 teman-teman. Tapi untuk master rem bawah ini sudah menggunakan merek Tokicho. Dimana merek Tokicho itu biasanya dipakai di motor-motor Muge Jepang ya teman-teman. Yang aku tahu tuh kayak Hayabusa, Suzuki Sport itu biasanya bawaannya juga sudah menggunakan Tokicho. Dan ini sangat enak teman-teman. Memang ya, harga itu tidak mengkhianati teman-teman. Harganya lumayan dan part-part yang dipakai juga cukup bagus teman-teman. Nah itu untuk perubahan yang udah aku lakukan di sektor depan cukup sangat simpel, yakni stang, terus di sini udah ada tambahan windshield kecil dan bannya yang aku ganti teman-teman. Untuk part-part lainnya ini masih menggunakan orisinil bawaan dari Kawasaki Estrella 250 gitu teman-teman. Gimana? Kira-kira udah tertarik nggak? Dari sektor depan aja udah tertarik nggak untuk meminang motor ini? Menurut aku motor ini tuh luar biasa nyaman guys. Jadi handlingnya enak, tunggangannya enak, pantat juga ditopang dengan enak, dan bensinnya irit. 250 injeksi pasti irit dong. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke sisi bagian tengah ya guys. Let's go. Nah oke teman-teman, setelah tadi kita melihat dari sektor depan untuk perubahan atau tambahan apa aja yang udah aku lakuin di motor ini, kali ini kita akan melihat dari sisi tengah ya teman-teman, dimana sisi ini adalah area inti karena posisi mesin pada motor itu pastinya berada di tengah teman-teman. Nah yang pertama-tama yang udah aku tambahin di motor ini yaitu adalah emblem. Untuk emblemnya di sini aku memakai emblemnya Triumph teman-teman, tapi emblem ini adalah emblem imitasi atau tembakan yang dibikin oleh
teman-teman dari Bandung yang sangat luar biasa kreatif teman-teman. Jadi ini cetakan gitu, terus dia bahannya juga dari Diral dan bertuliskan Triumph teman-teman. Kenapa aku milih Triumph? Karena menurut aku untuk emblem dari orisinil bawaan Kawasaki ini, yang dia itu adalah seperti stiker gitu ya, stiker tebel, itu menurut aku kurang cocok aja dengan konsep yang aku pilih. Dan kenapa aku kasih Triumph? Karena ini adalah sebuah doa. Amin ya, siapa tahu ya kedepannya aku bisa membeli motor Triumph teman-teman. Jadi aku kasih doanya itu di tangki motor ini. Siapa tahu nanti ya 5 bulan, 6 bulan atau 8 bulan sudah bisa, berawal dari doa ini sudah bisa berubah menjadi motor Triumph beneran. Nah itu teman-teman, pertama yang aku udah tambahin di motor ini. Dan untuk dari tangki sisi belakang di sini juga udah ditambahkan karet, dimana karet ini sangat enak pada saat kita pakai riding, pada saat kita menjepit tangki dari motor ini teman-teman. Itu. Nah untuk tangkinya sendiri menurut aku modelnya juga sangat cukup keren, dan tangki ini bentuknya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, enak banget pada saat kita posisi ridingnya. Lutut ini untuk menjepit tangkinya itu juga sangat enak, bentuknya juga cukup keren teman-teman, menyerupai tangki-tangki motor Triumph gitu deh. Jadi untuk tangkinya ini kenapa nggak aku ganti ya, karena memang sudah sesuai konsep. Nah ini adalah salah satu keunggulan dari motor Kawasaki Estrella ini, dimana dia bentukannya juga udah keren, udah seperti motor Jetstar, udah seperti motor British, udah seperti motor Jetstar ya. Tinggal kita mau bawa kemana arah custom dari motor ini teman-teman. Karena aku lihat referensi di Google itu, kalau di negara asalnya di Jepang, motor ini juga banyak banget di custom chopper dan bobber. Kalau di custom bobber sangat enak, dimana kita cuma harus mengganti spakbor bagian belakang aja teman-teman. Karena untuk model rangkanya ini ya seperti model-model rangka motor bobber teman-teman. Nah untuk apa yang kira-kira udah aku tambahin di bagian sisi mesin, untuk mesinnya ini menggunakan mesin 250 cc bawaan orisinil Kawasaki Estrella. Dia menggunakan pendingin udara dan sudah injection teman-teman. Untuk motor ini sangat irit menurut aku, untuk motor dengan cc 250 cc, dimana torsinya ini yang sangat enak. Jadi untuk speed sih masih biasa ya, karena 1 silinder, tapi pada saat torsi tarikan pertama itu ngisi teman-teman, sampai panjang gitu. Jadi pada saat kita pakai untuk naik turun, jalan yang naik dan turun gitu, ini sangat cocok sekali sih, mesin ini sangat enak. Nah untuk part yang udah aku tambahin di motor ini yaitu skid plate. Nah, skid plate ini aku beli di online juga, untuk harganya lumayan karena dia terbuat dari aluminium teman-teman. Untuk skid plate-nya ini bahannya aluminium dan modelnya juga sangat cocok dengan skid plate model British teman-teman. Menurut aku untuk skid plate-nya ini sangat keren, simple tapi cakep gitu loh, sangat cocok banget dipakai di motor ini. Nah untuk knalpotnya ini masih menggunakan orisinil bawaan dari Kawasaki, dimana knalpot ini memang dia bentuknya sudah British teman-teman, sudah motor-motor Eropa seperti itu ya. Cuma di sini untuk mesinnya awalnya itu kan dia memang sudah polesan. Orisinal bawaan dari Kawasaki itu memang mesinnya itu nggak dicat teman-teman, bentuknya Diral, cuma dia dipernis saja. Nah karena pernisnya itu menurut aku kusam ya, mungkin karena selalu kita pakai motoran, jadi yang awalnya mengkilap itu jadi kusam. Oleh sebab itu aku poles sendiri. Ini pakai tangan juga pakai mesin. Aku beli mesin poles itu murah sih di marketplace, di online, toko online gitu, murah, yang 250-an itu. Nah akhirnya pertama langkah yang aku ambil itu aku gosok pakai kertas amplas yang tipis untuk menghilangkan permukaan dari pernis itu sendiri. Setelah pernisnya hilang, lalu aku kasih obat poles, dan hasilnya seperti ini. Aku poles ringan pakai mesin dan aku finishing menggunakan obat poles yaitu Autosol. Halo Autosol. Menggunakan Autosol dengan koran teman-teman. Jadi Autosol dikasih kertas koran sikit ya, memang cukup lumayan lama, cukup tricky, tapi ya menurut aku hasilnya cukup memuaskan lah, supaya motornya juga lebih terlihat
cakep tentunya. Itu teman-teman. Untuk di sini di tengah ini juga ada sebuah tutup. Nah, tutup ini untuk apa? Tutup ini untuk menutup yaitu aki teman-teman. Untuk bagian sebelah kanan ini ada akinya, dan sebelah kiri ini untuk fuse atau sekring ya teman-teman ya. Ini cara bukanya juga sangat cukup mudah. Kita tinggal obeng aja, obeng plus, dikendorin, udah deh, sesimpel itu. Nah, untuk joknya dari motor Kawasaki Estrella 250 cc ini menurut aku juga sudah bagus banget teman-teman. Dimana biasanya kalau kita bikin jok ke tukang jok ya, untuk jok-jok konsep British, cafe racer, pokoknya jok-jok yang dijahit itu ya, jet style, itu biasanya kan rembes ya, rembes karena di situ kan ada bekas jahitannya untuk polanya itu. Nah, tentunya pasti rembes kan. Tapi untuk jok yang satu ini karena dia bawaan dari pabrik, ya pasti tentunya sangat enak. Jadi nggak rembes teman-teman, karena ini memang sudah ada cetakannya, tentunya di pabrik. Untuk bentuknya dia juga senada dengan konsep yaitu British ya. Jadi untuk joknya ini aku nggak ada sama sekali, nggak ada komplain. Dipakai enak, dipakai sendiri enak, dipakai boncengan juga enak teman-teman. Nah, untuk bagian belakang di sini aku sudah menambahkan rak ya. Raknya ini juga beli di marketplace. Ini juga sangat enak kalau kita bawa jas hujan atau pada saat kita touring boncengan, yang bonceng ini bawa tasnya bisa rebahan di sini. Jadi enak gitu pada saat kita bawa tas. Nah, untuk shockbreakernya ini memang mirip seperti motor GL ya, atau shockbreaker Honda Mega Pro, tapi enggak, ini adalah shockbreaker bawaan dari Kawasaki Estrella 250 cc, dimana shockbreakernya ini sangat enak, sangat nyaman, dipakai sendiri maupun dipakai boncengan. Untuk spakbor belakangnya, ya itu dia. Spakbor belakangnya ini menurut aku juga sudah sangat sesuai dengan konsep British teman-teman, atau konsep motor-motor tua pada zaman dulu, karena memang konsep motor pada zaman dahulu itu kan spakbor depan belakangnya itu krum-kruman ya teman-teman, kayak Honda CB itu kan krum-kruman spakbornya depan belakang. Nah, ini juga sudah sangat bagus, krum-krumannya juga kualitas bagus karena dia orisinal bawaan dari pabrikan. Jadi menurut aku ya hemat budgeting lah, ketika kita beli motor ini, kita mau konsep gestel atau kita mau konsep British, itu menghemat budgeting sekali, karena ya itu tadi, untuk part-partnya ini memang bentukannya dia sudah bermodelkan motor klasik ataupun motor gestel teman-teman. Nah, untuk armnya masih menggunakan orisinil bawaan Kawasaki, tromolnya juga masih menggunakan orisinil bawaan Kawasaki dengan velg ring 17 teman-teman. Tapi untuk ban belakangnya aku menggunakan merek Pramac ukuran 400 teman-teman. Ini juga bannya senada dengan model ban Sinco yang aku pasang di depan tadi teman-teman. Dia menggunakan tahu, teksturnya tahu Sumedang ya biasanya kalau sebesar ini. Terus untuk lampu belakangnya, wah ini yang keren teman-teman. Lampu belakang ini menyerupai lampu belakang motor Triumph menurut aku ya. Untuk lampu belakangnya dia menyerupai lampu belakang motor Triumph bentukannya. Terus di sini juga udah ada tatakan plat nomor yang sangat lebar. Itu juga pasti sangat enak kalau kita mau konsep plat nomornya itu kotak. Kalau aku sih pakai konsep plat nomornya standar ya, seperti standar-standar motor yang ada di Indonesia. Terus untuk rating belakangnya dia juga senada dengan depan, dimana krum-kruman, terus dengan mika warna kuning, mereknya Stanley, DOT Japan. Dan untuk gagangnya dia menggunakan gagang karet teman-teman. Itu teman-teman. Jadi itu review mengenai motor Kawasaki Estrella 250 cc yang udah aku rubah custom menjadi British atau menjadi motor-motor tampilannya seperti motor Triumph pada tahun 80-an teman-teman. Dengan budgeting yang cukup lumayan karena part-part yang dipakai juga cukup lumayan, kualitinya juga bagus menurut aku. Meskipun ini bikinan lokal, untuk part-partnya kayak untuk skid plate, stangnya bikinan lokal, tapi lokal yang nggak murahan. Jadi memang ya barang lokal itu bisa bersaing dengan brand-brand yang udah terkenal, brand-brand yang udah terkenal di luar negeri ya. Menurut aku dia sudah bisa bersaing teman-teman.
Oke, segitu dulu vlog aku mengenai motor Estrella 250 cc ini. Buat teman-teman yang berminat ya, berminat dengan motor ini, bisa deh telepon aku, ntar kita sharing-sharing lah untuk masalah harga. Atau teman-teman kalau mau beli motor yang seperti ini, Estrella 250 cc, memiliki konsep yang sama, ya boleh ditiru. Nanti bisa tanya-tanya aku kira-kira partnya ini beli di mana aja. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan boleh banget buat teman-teman share ya. Aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini. Terima kasih ya teman-teman. Dadah. Thank you.